Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang medan magnet bagian yang kedua bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Ya, yang pertama kita akan bahas medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Ya, besar dan arah medan magnet di sumbu kawat melingkar berarus listrik dapat ditentukan dengan persamaan dB sama dengan mu0 per 4pi IDL sin alfa per R kuadrat. Nah, jadi kalau ini ada kawat melingkar berarus I, jari-jarinya A, kemudian ini dari kawat melingkar ini terhadap satu titik di sumbu lingkaran, itu jaraknya R dan membentuk sudut alfa. Nah, ini medan magnet yang ditimbulkan oleh bagian panjang kawat DL itu akan sama dengan dB di titik P. Nah, ini dirumuskan seperti ini dari hukum Biot dan Shafat. Nah, sehingga kalau diturunkan persamaannya menjadi seperti ini ya. Dengan menggunakan integrasi, maka integrasi dari dB itu menjadi B di titik P. Maka kalau batasnya dari 0 sampai 2pi karena satu lingkaran penuh, itu akan menjadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, jadi B di titik P itu akan sama dengan mu0I per 2A kali sin pangkat 3 alfa. Nah, sin alfanya sendiri bisa dilihat depan dibagi sisi miring, depannya A, miringnya adalah R, maka sin alfa bisa diganti menjadi A dibagi dengan R. Ya, sehingga B di titik P di suatu titik pada sumbu lingkaran itu adalah mu0I per 2A kali A per R pangkat 3. Nah, jadi ini rumus induksi magnet di sumbu lingkaran. Kalau diketahui sudutnya pakai rumus yang ini, mu0I per 2A sin pangkat 3 alfa. Nah, kalau diketahui A dengan R-nya menjadi mu0I kali A kuadrat per 2R pangkat 3. Jadi ini A-nya dicoret 1. Nah, bagaimana kalau di pusat lingkaran? Tentu kalau di pusat lingkaran titik ini bergeser ke titik O, berarti R-nya sama dengan A. Nah, atau boleh dikatakan sudutnya menjadi 90 derajat. Nah, jadi mu0I per 2A sin pangkat 3 theta itu sinnya 90 derajat, sin 90 adalah 1, pangkat 3 tetap 1, jadi mu0I per 2A. Nah, bisa dirumuskan seperti ini kalau di titik O atau di pusat lingkaran. Nah, kalau misalnya lingkarannya ada beberapa buah, terdiri dari N lilitan atau N lingkaran, maka tinggal dikali dengan N. Sehingga persamaannya menjadi mu0I per 2A dikali dengan N. Nah, untuk menentukan arah medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. 4 jari melingkar itu menentukan arah arus listrik I, kemudian ibu jari itu menentukan arah medan magnet B. Nah, jadi kalau ini ada sebuah kawat melingkar berarus listrik I, nah seperti ini. Kemudian kemana arah medan magnetnya? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Ya, jadi di sini yang melingkarnya adalah I berarti ya. Kemudian berarti ini adalah arah B-nya. Nah, maka ini adalah arah B-nya atau arah medan magnetnya atau arah induksi magnetnya. Kalau sebaliknya, misalnya arah arusnya terbalik posisinya, maka berarti kaidah tangan kanannya juga dibalikan posisinya, ya, sehingga akan diperoleh arah medan magnetnya arahnya ke bawah. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Ini diambil dari soal ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 94. Nah, suatu kumparan berkawat tipis dengan jumlah lilitan, arus listrik, dan jari-jari kumparan berturut-turut adalah N, I, R. Induksi magnetik di pusat lingkaran kumparan bertambah jika dilakukan penambahan nilai 1 I tetapi N dan R tetap,
2 N dan I tetapi R tetap, 3 N tetapi I dan R tetap, 4 R tetapi N dan I tetap. Ya, penyelesaiannya kita lihat. Induksi magnet di pusat lingkaran dengan N jumlah lilitan, tadi dirumuskan B sama dengan mu 0 I per 2A kali dengan N. Nah, jadi supaya B-nya bertambah, maka tentu penambahan yang perlu dilakukan yang posisinya ada di atas, ya, yaitu ada, oke. Nah, rumusnya B0 sama dengan mu 0 I per 2A kali N, ya. Nah, A di situ adalah jari-jari lingkaran atau boleh diganti menjadi huruf R. Maka boleh tuliskan B0 mu 0 I per 2R kali dengan N. Supaya nilai B-nya bertambah, maka yang dilakukan adalah I-nya ditambah atau N-nya ditambah atau dua-duanya yang bertambah. Berarti pernyataan yang benar adalah nilai B bertambah jika dilakukan penambahan nilai I, N, atau I dan N. Maka kalau kita lihat dari optionnya, pilihan yang benar adalah nomor 1 benar, I-nya yang ditambah, N yang ditambah dan I-nya, nomor 2, N yang ditambah nomor 3. Nah, jadi kalau R ini terbalik ya. Jadi jawabannya yang benar 1, 2, dan 3, jawabannya adalah A. Contoh nomor 2, ini diambil dari soal UN tahun 2011. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar. Kawat dialiri arus 2 ampere dan jari-jari kelengkungan 2 pi cm, maka induksi magnet di titik P, nah di pusat setengah lingkaran, gitu ya. Itu berapa nilainya dan kemana arahnya. Nah, penyelesaiannya pertama, untuk kawat berbentuk setengah lingkaran, maka B di titik P di pusat lingkarannya mu 0 I per 2A kali N. Nah, karena dia berupa setengah lingkaran, maka N-nya adalah setengah. Oke, kita masukkan ke persamaannya. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 2 ampere, kemudian A-nya 2pi cm kali 10 pangkat min 2, kali N-nya adalah setengah lingkaran. Gitu ya. Nah, ini 4pi dicoret, 2 dicoret, berarti tinggal 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla atau Weber per meter persegi. Kemudian kita gunakan kaidah tangan kanan. Kalau melingkarnya seperti ini, arah arusnya, nah, kita gunakan kaidah tangan kanan, ya. Maka kita akan mendapatkan bahwa arah B-nya tentu masuk bidang gambar. Maka jawabannya adalah yang E. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Ini adalah soal UMPTN tahun 96. Nah, kawatnya berupa kawat seperempat lingkaran. Nah, kemudian jari-jarinya 3 meter, arusnya 6 ampere, besar induksi magnet di pusat lingkaran P atau seperempat lingkaran. Nah, karena dia bentuknya seperempat lingkaran, maka N-nya jadi seperempat. Jadi dengan menggunakan rumus yang sama tadi, mu 0 I per 2A kali N. Nah, kita masukkan angkanya. Ini 4pi kali 10 pangkat min 7 mu-nya. I-nya 6 ampere. A-nya adalah 3 meter. Dan N-nya adalah seperempat. Oke, 2 kali 3, 6 coret ini. 4-nya coret, jadi tinggal pi kali 10 pangkat min 7. Maka jawabannya adalah yang B. Ya. Oke. Nah, ini juga sama, masuk bidang gambar. Lalu nomor 4. Nah, ini diambil soal UN, contoh soal UN. Ya. Nah, kumparan kawat P memiliki 10 lilitan dan kawat Q memiliki 30 lilitan. Diletakkan sepusat. Gambar berikut menunjukkan kedua kumparan tampak dari atas yang ini. Ya, jadi ini untuk yang P searah jarum jam, yang Q arusnya berlawanan arah jarum jam. Kumparan P berjari-jari 5 cm dan kumparan Q berjari-jari 20 cm. Kuat arus yang mengalir pada kumparan Q, IQ-nya adalah 20 ampere, dan resultan kuat medan magnet di pusat lingkaran adalah 0. Berapakah kuat arus yang mengalir di kawat P? Ya,
Tadi dikatakan bahwa B totalnya harus sama dengan 0. Nah, berarti kalau begitu berlawanan arah ya. Jelas arah arusnya juga berlawanan. Maka syaratnya berarti B yang dari P dengan B yang dari Q adalah harus sama. Ya. Nah, kita lihat untuk yang P, arah medan magnetnya adalah masuk bidang gambar, sedangkan yang Q adalah keluar bidang gambar. Ya. Nah, sama nilainya. Rumusnya mu0I per 2A kali N. Sama ya. Nah, di sini tentu mu0-nya bisa dicoret sama ya. Nah, yang beda jari-jari dengan I dengan N-nya. Oke. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, yang ditanya adalah IP, kita belum tahu. N-nya ini 10, nah sementara yang Q 30. Kemudian A-nya 5 cm, yang satu lagi yang Q 20 cm. Yang PI-nya belum tahu, yang Q 20 ampere. Ya. Mu0-nya coret, ini 10 bisa dicoret. 10-nya ya. Coret tinggal ini sama habis. Jadi ini 20 coret, tinggal 30 per 2. Berarti sama dengan 15 ampere. Jawabannya A. Contoh soal nomor 5. Ini soal SPMB tahun 2007. Ada kawat berbentuk setengah lingkaran. Ya. Arusnya 2 ampere. Jari-jari bagian luarnya 0,25 dan bagian dalamnya adalah 0,1 meter. Medan magnet pada pusat lingkaran titik P adalah berapa? Jadi di sini ya. Oke, penyelesaiannya kita lihat B di titik P itu akan sama dengan B yang diakibatkan oleh lingkaran kecil ini, setengah lingkaran kecil ya, lalu dikurangi yang lingkaran besar. Karena arahnya arusnya berlawanan, berarti arah medan magnetnya juga di titik P akan berlawanan. Dari kawat yang lingkaran kecil, berarti arah B-nya keluar bidang gambar, sedangkan dari lingkaran besar adalah masuk bidang gambar. Makanya diselisihkan. Oke, kita masukkan persamaannya adalah mu0I per 2A kali N. Ya. Kemudian N-nya setengah lingkaran, jadi setengah-setengah. Gitu ya. mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 2 ampere. Lingkaran kecil 0,1 jari-jarinya, sedangkan lingkaran besar 0,25. Maka diperolehlah hasilnya 12pi kali 10 pangkat min 7 Tesla dan searah dengan yang lingkaran kecil yang nilainya lebih besar, yaitu keluar bidang gambar. Maka jawabannya adalah yang D. Contoh soal nomor 6. Nah, kita lihat di situ ada kawat berarus listrik, kemudian jari-jari kelengkungannya adalah 50 cm, maka besarnya induksi magnet di pusat kelengkungan di titik O ini. Ini membentuk sudut 120 derajat. Maka kita gunakan persamaan B di pusat lingkaran mu0I per 2A kali N. Nah, berapa N-nya? Kalau satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Sedangkan ini hanya 120 derajat. Maka N-nya diganti menjadi 120 per 360 atau sepertiga lingkaran. Ya. mu0-nya 4pi 10 pangkat min 7. I-nya 1,5 ampere. A-nya 50 cm. Ke meter kan 0,5 meter. Maka diperolehlah 2pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian nomor 7. Nah, ini soal UM-UGM tahun 2004. Nah, di sini ada dua kawat melingkar berarus I. Ya, ditanya di titik A ini arahnya kemana medan magnet? Ya, gunakan kaidah tangan kanan tadi. Ya. Jadi, berarti yang dari bawah di titik A arahnya ke atas. Yang dari atas juga sama ke atas, ya, sama. Maka jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 8, ini soal SIMAK UI tahun 2010. Kawat dibentuk menjadi lingkaran dengan diameter 12 cm, kemudian diberi arus
2 ampere. Berapakah besar induksi magnetik pada titik di sumbu lingkaran yang berada pada jarak 8 cm dari pusat lingkaran? Oke. Nah, ini rumus untuk di sumbu lingkaran. Mu 0 I per 2A kali A per R pangkat 3 ya. Nah, tinggal dimasukkan nih. Mu 0, kemudian I-nya 2 ampere, A-nya berarti jari-jarinya 6 cm. Karena ini kan tadi diameternya 12 cm, maka jari-jarinya adalah 6 cm. Masukkan A-nya 6. Kemudian jaraknya 8 meter dari pusat lingkaran. Berarti 8, ini 6, maka sisi miringnya menjadi akar 8 kuadrat dan 6 kuadrat, jadi 10. Nah, ini R-nya jadi 10 ya. Berarti diperolehlah 3,6 kali mu 0 Weber per meter persegi. Lantas nomor 9, ya selanjutnya nomor 9. Nah, kawat melingkar, jari-jarinya 4 cm. Arusnya 5 ampere searah putaran jarum jam. Tentukan perbandingan besarnya induksi magnet di pusat lingkaran terhadap induksi magnet di sumbu lingkaran yang berjarak 3 cm dari pusat lingkaran. Nah, jadi A-nya 4 cm. Nah, dari pusat lingkaran ke titik P adalah 3 cm, berarti sisi miringnya adalah 5 cm. Perbandingan antara di pusat lingkaran dengan di sumbu lingkaran. Nah, rumusnya ini ya. Kalau di pusat lingkaran mu 0 I per 2A. Kalau di sumbu lingkaran mu 0 I per 2A sin pangkat 3 alfa. Ini kan bisa dicoret semua. Tinggal perbandingannya menjadi begini. Nah, ya. Sin alfanya diganti jadi A per R pangkat 3. Ya. Kemudian dicoret. Yang lainnya tinggal 1 banding A per R pangkat 3. Atau boleh dituliskan R pangkat 3 banding A pangkat 3. R-nya kan 5, A-nya 4. Pangkat 3, jadi 125 banding 64. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, medan magnet pada solenoida. Di solenoida itu ada lilitan kumparan begitu ya, atau induktor atau koil bersama ya. Nah, jadi nanti masuk dari sebelah kiri keluar di sebelah kanan medan magnetnya. Nah, maka kita gunakan hukum ampere ya. Jadi integral tertutup BDS sama dengan mu 0 N kali dengan I. Nah, sehingga bisa tuliskan integralnya adalah B kali dengan L. Nah, L itu panjang solenoidanya. Jadi dari sini yang arah garis gaya searah dengan arah perjalanan atau DS-nya. Ya, jadi sama dengan L. Yang lain ini 0. Ini 0 karena tegak lurus ya. Kemudian yang ini di luar berarti 0. Oke, maka diperolehlah rumusnya B mu 0 N kali I dibagi dengan L. Kalau di ujung solenoida maka tinggal dibagi 2. Jadi B-nya mu 0 N kali I dibagi dengan 2L. Nah, kita lihat contoh nomor 1. Nah, solenoida panjangnya 2 meter, 800 lilitan dan jari-jarinya 2 cm. Bila solenoida itu dialiri arus sebesar setengah ampere, tentukan induksi magnet pada ujung solenoida. Nah, jadi jelas pada ujung solenoida, maka rumusnya mu 0 N kali I dibagi dengan 2L. Masukkan angkanya, 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya 800, I-nya 0,5, dan L-nya 2 meter. Oke, diperoleh hasilnya 4pi kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Jadi jawabannya yang A. Contoh soal nomor 2. Nah, ini soal UN yang lama. Oke, di situ ada 3 kumparan. Ya, kita sebut saja solenoida X, Y, dan Z. Nah, ini arusnya beda-beda, kemudian jumlah lilitannya beda-beda, panjangnya juga beda-beda. Maka urutan yang menghasilkan induksi magnet dari besar ke kecil. Nah, untuk solenoida rumusnya kan mu 0 N kali I dibagi dengan L. Untuk yang X, ya, untuk yang X, ini 2N. Lalu arusnya 2,5 ampere,
dan panjangnya 10 cm. Masukkan ya, 2N, 2,5, ini 10. Maka diperoleh setengah mu0 kali N. Untuk Y, ini jumlahnya N, lilitannya, panjangnya 15, arusnya 5 ampere. Masukkan ke sini, jadi 1/3 mu0 kali N. Kemudian untuk yang Z, nah ini 2N, panjangnya 10, arusnya 5 ampere. Dimasukkan, ini 2N, 5, ini 10, jadi ini kan 1 berarti ya, 2 kali 5 dibagi 10. Berarti hasilnya mu0 kali N. Mana yang paling besar? Ya tentu yang mu0 kali N, yang kedua setengah, yang ketiga adalah 1/3. Maka jawabannya adalah urutan dari besar ke kecil, BZ, BX, dan BY. Atau Z, X, Y. Jadi jawabannya yang E. Nah, ini contoh penerapan dari elektromagnetik yang menggunakan lilitan kumparan. Ya, yaitu ini relay. Ya. Contohnya. Nah, kemudian yang kedua, ini contoh lainnya adalah bel listrik. Ya. Jadi dengan menggunakan lilitan kumparan ini elektromagnetik. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, induksi magnet dalam toroida. Ya, jadi toroida itu adalah lilitan yang kemudian dilingkarkan lagi. Seperti ini gambarnya. Ya, kalau kita gunakan hukum Ampere, integral tutup BDS, minol N kali I. Nah, jadi B-nya itu ada di dalam kumparan membentuk lingkaran. Maka sama dengan 2πr ds-nya itu. Ya, kalau diintegralkan. Nah, R-nya adalah jari-jari efektif. Dari sini ke sini. Ya. Nah, minol N kali I, atau bisa ditulis B minol kali N kali I per 2πr. Contoh soal nomor 1. Sebuah toroida jari-jari efektifnya 9 cm, dialiri arus 30 ampere terdiri atas 300 lilitan. Tentukan besar induksi magnetik di sumbu toroida tersebut. Ya. Oke, ini pilihannya. Nah, kita masukkan ke persamaan toroida tadi. Minol N kali I dibagi 2πr. Nah, itu nilai B-nya atau induksi magnetik atau medan magnetnya. Masukkan angkanya ya. Minolnya 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya ada 300 lilitan, I-nya 30 ampere, kemudian R-nya 9 cm. Jadi 9 kali 10 pangkat min 2. Oke, diperoleh hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2 Weber per meter per segi. Jadi jawabannya yang D. Contoh soal nomor 2. Nah, di sini diketahui toroida, dua toroida memiliki ya, contoh soal nomor 2. Dua buah toroida memiliki perbandingan jumlah lilitan 3/4, perbandingan jari-jari efektifnya 3/5. Jika kedua toroida dialiri arus yang sama besar, maka perbandingan induksi magnetiknya dalam toroida adalah berapa banding berapa. Oke, kita lihat rumusnya untuk toroida tadi, minol N kali I dibagi 2πr. Nah, kemudian dibandingkan. B1 banding B2 ya, minol NI per 2πr1 yang ke-1, minol NI per 2πr yang kedua ya. Kita masukkan angkanya, N-nya kan perbandingannya 3/4, lalu jari-jarinya 3/5, yang lainnya tetap sama, jadi bisa dicoret minol I per 2pi. Nanti 3/3 kan habis nih, ini 4/5, jadi 5/4 berarti ya. Oke, jadi B1 banding B2 adalah 5/4, jawabannya adalah D. Nah, ini contoh lilitan ya. Tadi solenoida, kemudian ini contoh toroida. Kemudian digunakan juga pada transformator. Nah, ada yang berisi inti perit seperti ini ya. Atau yang sudah dalam keadaan tertutup seperti ini ya. Ini istilah lainnya adalah koil atau kumparan lilitan tadi.
Nah, ini aplikasinya diantaranya adalah pada induktor rumkop yang fungsinya untuk menaikkan tegangan arus DC. Dan ini contoh lainnya, selenoida digunakan di dalam reaktor nuklir, reaktor fusi. Ya. Nah, ini jadi ini toroidanya, lalu di sini ada plasma ya namanya. Oke, nanti dipelajari di teknologi nuklir khusus. Nah, demikianlah materi tentang medan magnet bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.